một màn đá ma thực sự của cầu thủ U22 Indonesia. Có quá nhiều điều để nói về một trận đấu này mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng xin phép gọi một trận đấu. Timnas Indonesia sedang menghadapi agenda besar. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti sedang mempersiapkan timnya untuk Piala Dunia U17. Sementara Indra Sapri sedang mempersiapkan Timnas U24 untuk Asian Games 2022. Lalu ada Sintayong yang akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Frank Wortmuth kombinasikan gaya main Eropa dan Indonesia di Timnas U17. Direktur Teknik PSSI Frank Wortmuth memuji kualitas yang dimiliki pemain Timnas Indonesia U17. Namun menurutnya kualitas itu belum cukup untuk berlaga di turnamen seperti Piala Dunia. Oleh karena itu, dalam pemusatan latihan yang sudah berjalan 2 bulan ini, ia menekankan latihan fisik kepada pemain. Saya melihat mereka semua punya kualitas yang bagus dan itu penting. Mereka semua bisa memainkan bola dengan baik, tapi memang untuk main di sebuah turnamen dibutuhkan fisik yang bagus. Dan untuk meningkatkan fisik butuh waktu, inilah yang sedang kita kerjakan saat ini, kata Frank Wortmuth. Juru taktik asal Jerman itu menegaskan dirinya tidak akan merubah sepenuhnya gaya sepak bola Indonesia. Namun dia akan mencoba menyempurnakan itu dengan mengkombinasikan gaya sepak bola Eropa yang mengedepankan fisik. Kami sedang coba menerapkan gaya sepak bola Eropa tanpa melupakan gaya sepak bola Indonesia. Jadi kami harus mengkombinasikan budaya yang ada ini dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Masih ada beberapa posisi yang harus kami isi, itulah mengapa kami melakukan seleksi minigame dan juga uji coba untuk semua pemain. Mungkin kami akan menemukan pemain yang bisa mengisi dan melengkapi 11 terbaik atau 20 terbaik untuk turnamen nanti dari seleksi ini, ungkap Frank Wortmuth. Timnas Indonesia U17 sudah menjalani beberapa kali uji coba. Hasilnya, tim asuhan Bima Sakti menelan kekalahan dari Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 dan tumbang 0-1 dari Korea Selatan. Untuk menyambut Piala Dunia U17, Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Jerman pada 17 September hingga medio Oktober 2023. Muncul usulan Sintayong dinaturalisasi dan jadi dirtek PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berhasil mencuri hati pencinta sepak bola Indonesia. Dia diagung-agungkan karena dianggap berhasil merubah performa Timnas Indonesia. Itu terbukti dari keberhasilannya mencatatkan sejarah dengan meloloskan 3 kategori usia ke Piala Asia, mulai dari Timnas Indonesia U20, U23 hingga kategori senior. Ya, memang Sintayong sejak 2019 hingga saat ini belum mampu mempersembahkan trofi juara untuk Timnas Indonesia. Namun keberhasilan lolos ke Piala Asia membuatnya banjir pujian dari pencinta sepak bola nasional, khususnya di media sosial. Banyak yang menyuarakan agar Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Bahkan kalau bisa juru taktik asal Korea Selatan itu menjadi pelatih Timnas Indonesia seumur hidup. Atlet muda bulu tangkis Alwi Farhan meminta PSSI untuk mengangkat Sintayong sebagai PNS. Sintayong kontrak seumur hidup, jadiin Sintayong jadi PNS juga, tulis atlet muda bulu tangkis Alwi Farhan di Twitter. Hal senada juga disampaikan oleh mantan pembina Arema FC Lalu Mara. Ia menyebut PSSI harus memberikan kepercayaan penuh kepada Sintayong. Faktanya begitu, kita harus akui dia bisa bawa timnas senior U20 dan U23 ke Piala Asia. Karena itu baik bagi PSSI untuk memberikan penuh kepercayaan kepada Sintayong dalam jangka panjang, kata Lalu Mara. Tak hanya sampai di situ saja, Lalu Mara juga mengatakan kalau perlu Sintayong harus dinaturalisasi dan diberikan jabatan penting di sepak bola Indonesia, yakni sebagai direktur teknik PSSI. Kalau pemain bisa dinaturalisasi, kenapa Sintayong tidak dinaturalisasi sekalian? Berikan dia tugas sebagai pelatih sekaligus direktur teknik PSSI untuk membuat perencanaan jangka panjang untuk sepak bola Indonesia ke depan, ungkap Lalu Mara. Timnas Indonesia U24 Asian Games di tangan Indra Sapri, media Vietnam dibikin panik. Media Vietnam menyoroti sosok yang melatih Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Bukan Sintayong, tetapi Garuda Muda bakal diasuh oleh Indra Sapri. Asian Games 2022 akan digelar mulai 19 September mendatang. PSSI menunjuk Indra Sapri yang akan melatih Timnas Indonesia U24 ini.
Indra Sapri pun sudah memanggil 22 nama untuk membela Garuda. Beberapa nama tenar dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U24, seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, hingga Ramadan Sananta. Nah, skuad timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 ini mendapat sorotan media Vietnam, sebab ada pergantian sosok pelatih dari Sintayong ke Indra Sapri. Meski begitu, media Vietnam tidak memandang remeh Indra Sapri yang menggantikan Sintayong, melainkan dibuat panik, sebab pelatih asal Sumatera Barat itu dianggap sudah terbukti kualitasnya. Secara spesifik, Indra Sapri akan menggantikan Sintayong agar juru strategi Korea itu bisa fokus di pertandingan melawan Brunei Darussalam pada Oktober sebagai bagian kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pelatih Sintayong absen, namun ketangguhan dan kehebatan pelatih Indra Sapri sudah terbukti. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia meraih medali emas SEA Games 2022, ungkap salah satu media ternama Vietnam The Tao 247. Adapun Indra Sapri sudah mengungkapkan targetnya di Asian Games 2022. Garuda Muda bakal fokus secara bertahap mulai dari fase grup untuk lolos ke babak penyisihan. Sementara itu, timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 bakal berjumpa Kirgistan, Cina Taipei, dan Korea Utara di babak fase grup. Timnas Indonesia U17 resmi main di Surabaya. Final akan dilaksanakan di Solo. Panitia lokal Piala Dunia U17 2023 memastikan timnas Indonesia U17 resmi main di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, partai final Piala Dunia U17 2023 bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo. Piala Dunia U17 2023 segera digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di Indonesia. Ada 4 stadion yang bakal digunakan untuk ajang tersebut, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Baru-baru ini, FIFA telah melakukan drawing fase grup Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Zurich, Swiss pada Jumat 15 September 2023 malam. Hasilnya, timnas Indonesia U17 sebagai tuan rumah berada di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Dalam rilis panitia lokal Piala Dunia U17 2023 yang diterima, timnas Indonesia U17 resmi akan main di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya saat mengarungi pertandingan penyisihan grup A Piala Dunia U17. Sesuai jadwal, Garuda Asia bakal menjalani laga perdana melawan Ekuador. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November 2023 dengan waktu kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada duel selanjutnya, tim asuhan Bima Sakti itu bakal bersua Panama di stadion yang sama pada Senin 13 November 2023. Laga terakhir fase grup A timnas Indonesia U17 akan melawan Maroko pada Kamis 16 November 2023 masih di stadion yang sama. Sementara itu, dengan menerapkan asas fair play, pertandingan lain di grup A yang mempertemukan Ekuador kontra Panama akan dihelat di Stadion Manahan, Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis bahwa timnas Indonesia U17 bisa lolos dari fase grup. Kuncinya ada persiapan di Jerman. Saya yakin kita akan mendapatkan hasil maksimal di Jerman dengan beruji coba melawan tim-tim di Amerika Latin dan Afrika, ujar Erick Thohir. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.